diberitakan bahwa sudah ada teknologi sebelum menguasai proses distribusi air, dan itu sudah ada terowongan air di Persia ya, pada zaman kerajaan yang ada di Persia. Nah, tapi penggunaan pipa itu ya mulai abad ke-19 setelah adanya revolusi industri. Jadi pipa besi cor itu mulai digunakan, besi cor ya. Nah, permasalahan di awal-awal itu kan besinya masih korosif, satu ya, belum ada perlindungan terhadap korosi. Jadi seperti yang ada sekarang ya, bahan-bahan yang ada sekarang itu kan ada galvanize ya. Pipa yang digalvanize atau dilapisi khusus yang anti korosif. Khususnya yang sekarang lagi banyak dipakai adalah pipa baja hitam itu ya, yang ada lapisan korosifnya. Ini di Indonesia ya, kita dimulai tahun sudah Masehi ya, 1443 sudah mulai menggunakan bambu untuk mengalirkan air dari daerah pegunungan ke lowland, daerah yang lebih rendah ya. Ini tentunya kapan itu ya, di zaman-zaman kerajaan Nusantara ya. Karena ya itu keunggulan lah, kita ada di daerah tropis, punya tanaman yang bentuknya seperti pipa, tinggal menghilangkan batas antara ruas-ruas bambu itu ya. Bisa dilubangi dari dalam, nanti disambung satu dengan yang lain. Bisa dibuat secara tertutup, kalau bambunya dibelah berarti salurannya akan terbuka. Ya, itu. Kalau di negara maju seperti Eropa nggak punya ya, tanaman bambu. Kemudian dimulailah tahun kurang lebih 1800 atau 18 ya. Ini ada di Sungai Elo, Kota Magelang, itu sudah ada saluran dan bahkan ada bendungan ya, 12 km sudah. Saluran ini kemungkinan juga untuk irigasi ya. Ini masa penjajahan Belanda tentunya ya. Terus pipa sepanjang, ini mulai ada pipa sepanjang 20 km di Umbulan. Ada yang tahu, kalau yang kalian dari Pasuruan pasti tahu. Air Umbulan dari, saya lupa itu namanya, Banyu Biru kalau nggak salah ya. Di Pasuruan itu dialirkan ke Surabaya, dan kalau kalian lihat ada juga pipa-pipa besar dari daerah Lamongan sana ke Gresik ya, Tuban, itu juga dari sumber-sumber yang ada untuk mengalirkan air bersih. Tahun 1900 ini sudah mulai ada perusahaan air minum, dan 1959 diresmikan ya cikal bakalnya PDAM yang ada di Surabaya. Ini permasalahan air, kalau tidak ada perpipaan atau sistem jaringan air bersih, orang harus mengangkut air bersih untuk keperluan air minum khususnya berkilo-kilometer. Ya, tapi kalau air hanya untuk mandi dan lain sebagainya bisa diambil dari sungai-sungai terdekat. Oke, nah ini bisa juga kebutuhan air bersih dipenuhi dengan cara, kalau ini berarti kalau ada kelangkaan air ya, dia ada dropping itu menggunakan mobil PDAM, kemudian didistribusikan warga. Ini khususnya untuk air yang berstandar untuk air minum. Ya. Standarnya pasti lebih tinggi. Nah, yang lebih smart, kalau kita punya jaringan, bagi warga yang tidak mampu ya dibuatkan keran-keran umum. Ya. Kalau seperti ini masih cukup berat gitu ya. Untuk keperluan sehari-hari aja cukup berat. Karena setiap orang kan membutuhkan air bersih sekitar di atas 100 liter. Tapi itu untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya. Kalau untuk minum ya mungkin nggak sampai ya. Kebutuhan primer kan minum, masak, sama makan itu ya. Itu. Oke. Nah, ini bisa juga diambil dari sumber, ya. Sumber-sumber air permukaan. Ada proses pengangkutan, bahkan di daerah tertentu ini dijual ya dengan harga murah. Sebenarnya nggak jual sih, mereka cuma ongkos angkut aja sih bayarnya ya. Kalau kita lihat peraturan yang ada di Indonesia, banyak banget aturan tentang pengelolaan, penyediaan dan pengelolaan air bersih. Dasar hukumnya mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian dari PU, dan seterusnya ya. Ini salah satunya adalah PP nomor 16 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Ada juga tentang pengelolaan sumber daya air. Ini lebih luas ya. Kalau tentang air minum itu spesifik ya. Kalau sumber daya air bisa juga untuk irigasi, untuk pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Ini lebih umum. Kemudian yang PU, Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2007, ini tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Ini lebih
spesifik lagi ke penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan. Silakan ya, nanti aturan-aturan ini bisa kalian download, dibaca sendiri. Kenapa ini perlu untuk diketahui? Barangkali suatu saat nanti kalian mendapatkan proyek tentang penyediaan air minum, atau mungkin tentang perpipaan ya, sistem jaringan air bersih. Nah, ini ada PU nomor 1 2009, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, bukan jaringan perpipaan. Nah, ada dua ya. Kalau yang jaringan perpipaan itu lebih yang dikelola oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Tapi yang bukan jaringan perpipaan, sebagaimana disebutkan di permen ini biasanya untuk AMDK, ya, yang untuk keperluan bisnis air minum dalam kemasan. Nah, itu ada tata caranya sendiri. Yang pertama juga ada izinnya ya, ada pajaknya yang harus dibayarkan ke pemerintah, karena harus kita ingat bahwa air dalam tanah maupun yang di permukaan itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan hidup hajat orang banyak, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ya. Sehingga kalau dipakai untuk keperluan bisnis ya harus mengikuti peraturan-peraturan atau perundangan yang berlaku. Dan yang kedua harus membayar pajak yang nantinya juga akan dikontribusikan terhadap pembangunan lingkungan area sekitar maupun pemerintah atau negara secara umumnya. Oke. Jadi peran air bagi kehidupan yang kita sebut sebagai H2O itu sangat-sangat sentral ya, esensial. Sehingga karena sentralnya, esensialnya, kalau kita lihat banyak pemukiman, perumahan penduduk itu mendekati sumber-sumber air. Kalau terlalu jauh resikonya seperti tadi ya, mengangkutnya terlalu berat ya, kemudian harus ada perpipaan dan lain sebagainya. Kalau dekat kan tidak butuh effort tenaga yang besar untuk mengambil dan memanfaatkan air minum. Karena hampir semua aktivitas manusia, khususnya tubuh kita sendiri kan butuh ya. 70% kan lebih ya kalau manusia, lebih, hampir 80% terbuat dari bahan cair dan itu membutuhkan suplai. Makanya kalau kekurangan gampang sekali kita dehidrasi, kemudian ya jadi sakit ya. Selain itu semua aktivitas sehari-hari juga banyak yang berkaitan dengan air ya, air bersih, mulai dari mencuci, mandi, minum, dan semuanya membutuhkan keberadaan air, termasuk aktivitas tersier, rekreasi. Seperti kita tahu, 71% permukaan bumi kan tertutup oleh air. Ya, jumlahnya tidak berkurang dan tidak bertambah, hanya dia berubah dari satu fase ke fase yang lain ya. Apakah bentuknya es, padat, ataukah air, baik itu tawar maupun asin, bisa juga bentuknya uap seperti awan dan lain sebagainya, itu berubah bentuk, tapi jumlahnya enggak bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua yang berubah apanya? Kualitas ya. Awalnya sebelum banyaknya pencemaran ya, kualitas air di muka bumi sangat-sangat baik, bahkan sungai yang ada di belakang kampus kita itu Sungai Berantas dulu ya. Waktu zaman saya masih kuliah bisa dipakai mandi tanpa harus gatel-gatel ya. Tapi kalau sekarang silakan coba ya, keluar dari situ ya bisa gatal. Yang pertama, yang kedua sumber-sumber itu juga sudah banyak yang tercemar. Kalau dulu sumber-sumber yang berada di sekitar area persawahan itu kalau diminum ya langsung bisa. Sekarang ya hati-hati karena banyak area persawahan yang menggunakan pestisida, bahan kimia yang cukup beracun bagi hama ya, dan itu juga bagi kita manusia, sehingga dapat menimbulkan karsiogenik atau penyebab kanker apabila dikonsumsi selama berkepanjangan ya. Oke, jadi yang harus dijaga apa? Tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Ini siklus ya. Kalau dilihat dari siklus kan memang air nggak keluar dari muka bumi ya. Artinya ya paling ke udara, kemudian terbentur oleh atmosfer, kembali lagi terikat menjadi awan, hujan, turun, dan lain sebagainya, masuk dalam tanah, sebagian mengalir di permukaan, yang namanya precipitation atau hujan, ada yang infiltration, ada yang just run off ya, mengalir di permukaan. Itu sebagian kan infiltrate yang masuk ke dalam bumi dan akan keluar sebagai sumber-sumber mata air.
Bisa juga nanti jadi sumur artesis dan lain sebagainya, masuk ke sungai, ke danau, kembali lagi ke laut, diuapkan, dan seterusnya. Selain yang tadi ya, peraturan-peraturan pengelolaan, ada juga yang namanya peraturan tentang baku mutu. Baku mutu itu berarti suatu standar kualitas ya air ya, air baik air secara umum maupun air minum. Kalau air secara umum ya ada standarnya, nanti untuk irigasi bagaimana, untuk pertanian seperti apa. Karena kalau sudah tercemar itu nanti ada klasifikasinya ya. Air bersih, tercemar ringan, sedang, berat. Kalau sudah berat itu ya ini rawan sudah ya, jangankan hewan ya, tumbuhan aja bisa mati kalau airnya tercemar berat ya. Lahan pertanian yang teraliri secara tidak sengaja oleh air yang tercemar berat ya bisa mati seketika. Tanaman jadi layu, menguning, dan mati. Apalagi kalau hewan lebih cepat proses kematiannya ya, karena terkena air yang beracun. Nah, makanya air minum, khususnya untuk rumah tangga yang melalui proses pengolahan ya, tanpa proses pengolahan, itu harus memenuhi persyaratan kesehatan. Yang dimaksud proses pengolahan itu seperti ini. Seharusnya semua air minum, baik yang kita ambil sendiri ya, baik yang kita ambil sendiri, misalnya dari sumur yang kita gali sendiri, kita pakai sendiri, itu semestinya sebelum dipakai untuk keperluan konsumsi, itu semestinya diujikan dulu kepada atau ke instansi terkait tentang parameter air yang layak untuk dipakai sebagai bahan baku air minum. Baik itu diminum langsung atau untuk direbus terlebih dahulu. Karena banyak hal ya, partikel-partikel yang kecil yang terlarut di dalam air, baik berupa bakteri, ya, bakteri atau patogen ya, bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, atau Escherichia coli yang berasal dari rembesan mungkin septic tank akibat adanya kotoran manusia ya, itu juga sangat tidak menyehatkan ya. Atau kandungan-kandungan apa namanya, seperti besi, terus mangan, atau mineral-mineral yang beracun seperti arsenik ya. Nah, itu bisa juga terlalu di dalam air dan itu harus dicekkan karena tidak terlihat ya. Airnya bisa saja jernih, tidak berwarna. Bisa saja tidak berbau. Karena zat-zat seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa memang tidak berwarna dan tidak berbau karena ukurannya sangat kecil ya. Tapi punya karakter yang tidak menyehatkan, bahkan juga mematikan. Nah, itu harus diujikan. Supaya air minum kita atau bahan baku air minum kita itu memenuhi standar atau kualitas air minum atau baku mutu air minum. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalian punya proyek nih, membangun suatu perumahan, sumber airnya dari air dalam, air apa namanya, sumur dalam, masih mengandung beberapa unsur yang kalau itu dikonsumsi secara berkepanjangan akan tidak menyehatkan ya, maka perlu treatment ya. Entah itu apa namanya treatmentnya, apakah hanya sekedar diendapkan melalui arang aktif, atau ada proses-proses penyaringan dengan membran-membran yang ukurannya mikro itu ya, dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan, itu yang namanya pengolahan air minum. Termasuk juga daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber yang baik seperti dari mata air. Contohnya daerah-daerah yang dekat pantai itu kalau air sumurnya biasanya kan tawar, payau ya, tidak bisa langsung diminum. Kalau untuk keperluan mandi cuci mungkin masih bisa, tapi untuk minum sudah rasanya tidak enak karena punya rasa asin di sana. Nah, itu perlu pengolahan khusus ya, pengolahan khusus. Atau bahkan mereka yang di pantai tidak punya sumber mata air atau air bersih. Harus ngambil dari sungai yang ada di hilir. Anda bayangkan, sungai yang ada di hilir itu adalah sungai-sungai yang polutannya mungkin paling cukup pekat ya, karena sudah melalui kota dan lain sebagainya. Surabaya misalnya. Nah, itu perlu treatment khusus ya, sistem pengolahan air bersihnya itu cukup berat, mulai dari penyaringan dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tetap nanti hasil olahan dari
instalasi pengolah air bersih itu harus memenuhi baku mutu berdasarkan PPU nomor 18 2012. Kalau nanti untuk air minumnya itu standar air minumnya ya kita harus lihat Permenkes kesehatan ya. Air yang layak diminum itu kandungannya apa saja yang boleh. Bukan berarti polos ya ada mineral. Kalau kalian nanti browsing di internet silahkan ya. Sekarang banyak alat yang bisa mengubah air laut menjadi air minum. Tapi mahal alatnya satu, kapasitasnya juga tidak bisa dipakai seperti penyediaan air bersih untuk PDA-nya, sangat mahal nanti. Tapi kalau hanya untuk air minum, memenuhi lah. Itu dijual nanti sebagai AMDK air minum dalam kemasan. Ada beberapa perusahaan yang sudah menjual dengan apa? Memanfaatkan air laut ya. Bahkan di mana? Paciran, sorry. Paciran Lamongan itu ada Pondok Sunan Derajat ya. Dia punya instalasi pengelola air minum dari bahan bakunya dari air laut. Wah, itu rasanya berbeda ya. Air minumnya lebih menyehatkan sebenarnya karena kandungan mineralnya dan dari air laut cukup lebih cukup variatif dan konsentrasinya lebih tinggi ya. Tapi harus dipisahkan garamnya ya dan lain sebagainya sehingga betul-betul jadi air minum yang sehat dan menyehatkan. Oke. Ini pengelolaan kelestarian dan pengelolaan pencemaran air juga sebagai bahan dasar ya, dasar hukum ya untuk pengelolaan air minum. Oke, silakan. Nah, ini kalau yang hasil olahan ya harus memenuhi ketentuan dari Kemenkes. Syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Nah, ini sudah masuk ke ranah kesehatan. Kalau tidak memenuhi ini, pastilah nanti air tersebut ya kurang baik untuk kesehatan. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya salah satunya adalah penumpukan kapur atau kelebihan kapur ya, sehingga mengakibatkan nanti ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyumbatan saluran air kencing. Oke. Definisi kualitas air minum adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi nanti ada batasan-batasannya ya, coba kita lihat nanti apa saja. Nah ini. Berdasarkan Kemenkes yang tadi ya, nomor 907/2002 itu, bahwa air minum satu tidak boleh berbau dan berasa. Hati-hati ya kalau ada sumur tiba-tiba ada rasanya ini kenapa itu ya. Kalau rasanya kayak kopi atau kayak Sprite itu ya diteskan ya, itu baru diteskan ya, jangan-jangan ada pabrik kopi di sekitar situ buang limbahnya, kemudian ternyata limbahnya masuk ke dalam air dan mencemari sumur saudara, sumur kalian, sehingga nanti ada bau kopi ya. Ya kalau aromanya mungkin sedap, tapi masalahnya airnya itu menyehatkan atau tidak gitu ya. Oke, yang kedua kekeruan tidak boleh melebihi dari 5 skala NTU, itu skala nepelometrik ya, turbidity unit. Jadi ada skalanya ya. Kelihatan itu kalau sudah di atas 5 NTU itu secara fisik kelihatan. Kalian lihat itu sudah ada kayak ya nggak clear lagi, nggak jenuh, nggak bersih lagi ya. Jadi sudah warnanya agak kecoklatan dikit lah kelihatan. pH diharapkan netral ya, pH-nya diharapkan 7, tapi kan susah. Tapi paling tidak kurang dari 6,5 supaya tidak terlalu asam, dan tidak lebih dari 8,5 supaya tidak terlalu basah. Nah, kandungan ini ya, logam berat ini saya katakan, mulai dari Fe, mangan, dan zat organik yang lain, ini yang paling pokok. Besi ya, besi. Tidak boleh lebih dari itu, karena membahayakan kesehatan tubuh, termasuk juga mangan ya. Dalam 1 liter tidak boleh lebih dari 0,1 mg. Zat organik lainnya, HMNO4 itu ya, atau bebas bakteri indikator penyakit yang disebarkan, bakteri-bakteri patogen. Nah ini siapa yang bisa mengetahui? Ya laboratorium yang biasa menguji air minum ya. Kandungan ini bisa diujikan. Makanya persyaratan perundangan seperti ini kalian harus tahu. Siapa tahu ya, satu, kalian nanti mengerjakan proyek-proyek penyediaan atau pengolahan air bersih. Bisa juga kalian mengerjakan proyek-proyek penyediaan air bersih untuk suatu kawasan ya. Mulai dari penyediaannya, transmisinya, sampai distribusinya ke rumah-rumah warga. Bisa juga kalian harus menyediakan air bersih untuk suatu apartemen, bangunan tinggi ya, seperti yang kemarin itu. Jangan lupa,
Kalau sudah dari PDAM sumbernya sih aman ya, karena mereka sudah mengujikan. Tetapi kalau sumbernya kalian dapat dari pengeboran sendiri, tentunya harus ada izin, tetap harus diujikan. Ini parameternya yang minimal. Kalau mau ditambahkan, silakan nanti bisa dilihat di undang-undangnya, ini parameter wajibnya. Biasanya kita sebut ya, tadi itu adalah karakter fisik, kimia, radioaktif, mikrobiologis. Ini contohnya yang fisik tadi. Tidak berasa, berbau, nah, suhunya juga begitu. Kalau suhu terlalu rendah, ya nanti beku ya. Kalau terlalu tinggi, kalau beku apa? Mudah. Kalau beku itu volume kan lebih besar ya, pipanya nanti yang jadi pecah. Kalau terlalu tinggi, gampang tumbuhnya bakteri-bakteri patogen. Jadi memang harus dijaga seperti itu. Salah satu untuk menjaga suhu ini supaya stabil ya, pipa-pipa distribusi air minum harus ditanam sedemikian rupa sehingga satu suhunya stabil. Biasanya minimal ya 1 meter dari permukaan tanah. Yang kedua, kenapa perlu ditanam? Apabila terlindas di atasnya kendaraan-kendaraan berat itu pipanya nggak pecah. Karena pas nyampe di pipanya, beban lintasannya itu sudah terdistribusi ya. Sehingga kalau Anda menanam pipa ya, kedalamannya 2 meter misalnya. Terus ada truk kapasitas 10 ton bannya, 1 ban. Kalau rodanya kena tanah yang di atas, persis di bawahnya ada pipa. Itu kena pipanya sudah nggak 10 ton lagi, karena dia sudah masuk 2 meter ya. Mungkin hanya sekitar tinggal 2 ton. Ya. Kan aman. Beda dengan terlindas secara langsung. Ini yang lain, parameter fisik yang tadi itu diuji. Nah, cara pengujiannya ada SNI ya. Cara atau SOP pengujian biasanya di kita sudah terstandarisasi dengan standar nasional Indonesia. Silakan dicek ini nomor-nomornya kalau ingin tahu ya. Yang biasa ngecek nomor-nomor seperti ini ya teman-teman kalian yang dari kimia ya. Karena mereka juga harus bisa menguji bagaimana sih menentukan kandungan, misalnya kalau temperatur gampang ya. Angka rasa dalam air bisa ya. Angka bau, kemudian turbidity, ada alatnya semua sudah. Tapi kan pengujiannya tidak hanya sekedar air dimasukin alat ya, itu harus ada mulai dari proses samplingnya. Misalnya air sungai ya mau kalian uji, nggak bisa, hanya membawa wadah ember terus dibawa ke lab, nggak bisa. Wadahnya itu harus khusus. Biasanya tidak boleh tembus sinar matahari, berarti warnanya harus gelap ya. Kadang-kadang wadahnya itu harus double wall. Jadi nggak bisa seperti ember biasa yang dindingnya hanya 1 ya, harus 2 seperti termos itu, macam-macam persyaratan. Atau kalau tidak, ngambil sampelnya dimasukkan lagi ke dalam wadah yang lain, di cover sedemikian rupa sehingga nanti suhunya tetap tidak berubah. Kalau ada bakteri ya tidak mati sehingga bisa diuji dan seterusnya. Itu ada persyaratan jadi mana di SNI tentang cara pengambilan sampel air dari sungai. Itu tadi parameter fisika, yang ini kimia, contohnya BOD, COD, biological, biochemical oxygen demand, dan chemical oxygen demand. Kemarin pernah kita bahas di RKL. Apa sih ini? Ini kan indikasi kandungan organisme yang ada di dalam air. Semakin tinggi ya semakin jelek kualitas airnya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 5 ppm ya. Oke. ppm itu singkatan dari part per milimeter atau miligram, saya lupa ya. Jadi sangat-sangat kecil itu ya ukurannya. Oke, COD sama ya. DO ini semakin tinggi semakin baik, kebalikan dari tadi karena dissolve oksigen. Makin banyak oksigen dalam air semakin menyehatkan. Makanya akuarium kan perlu aerator ya, supaya ada dissolve oksigen. Oke. Nah ini contoh banyak ternyata parameternya yang bisa diujikan ya. Ini peraturan Kementerian Lingkungan Hidup di dalam melihat kualitas air sungai. Bukan air minum ya, air sungai. Nah ini satuan-satuannya yang bisa diuji apa saja. Ada juga lemak, ada juga kandungan-kandungan apa ini? Logam berat, kadmium, tembaga, timbal, nikel, dan zen. COD, cara pengujiannya, COD, semua ada ya, DO, derajat keasaman ya, silakan nanti cek, termasuk radioaktif. Efeknya menimbulkan penyakit kanker, kerusakan sel-sel, dan perubahan genetis. Nah ini agak bahaya. Karena air tercemar yang radioaktif kadang-kadang tidak berasa dan tidak berbau.
tapi nanti bisa merusak jaringan-jaringan pertumbuhan bayi atau janin ya, sehingga lahir prematur apabila orang tuanya atau ibunya sering mengkonsumsi air yang banyak mengandung zat radioaktif. Ini yang harus dicegah. Makanya betul ya, air minum itu harus betul-betul terbebas dari yang seperti ini. Patogen misalnya, makanya rumah sakit kan tidak boleh mengalirkan limbahnya langsung ke saluran, apalagi ke sungai. Dia harus mentreatment dulu. Sedemikian rupa sehingga pada saat dialirkan keluar, itu harus memenuhi baku mutu yang tadi itu. Macam-macam. Baku mutu hasil olahan IPAL, instalasi pengolahan limbah, sebelum dibuang ke badan air umum. Nah, kalau sudah memenuhi, oke. Artinya patogennya sudah mati, tidak ada sudah ada jaminan bahwa tidak ada penyebaran penyakit. Karena rumah sakit kan kita tahu sendiri apa yang ada di sana. Oke. Kemudian parameter biologis macam-macam. Bakteri coli ini yang berasal dari kotoran manusia biasanya terjadi akibat adanya rembesan dari septic tank yang kurang berfungsi dengan baik. Ini juga bisa diuji ya. Nah, standar air bersih ada main case-nya yang untuk kesehatan bagaimana. Ini kalau PP peraturan pemerintah ini standar air sungai dibagi 4 kelas ya. Ada kelas yang paling kotor itu ya hanya bisa digunakan untuk pengairan tanaman dan perkotaan industri yang lain, tapi kalau yang bersih ya, bisa dipakai bahan baku air minum. Tapi ada tapinya. Kalau terpaksa kelas 4 pun bisa dipakai air minum bahan baku. Namun biaya untuk penjernihannya akan jadi sangat-sangat mahal. Kenapa demikian? Bisa kita bayangkan kalau sungai yang ada di Surabaya itu harus pakai air minum. Ya. Pengendapannya proses filtrasi oleh sun filter pakai menggunakan apa? Kerikil, kemudian pasir, proses pembuangan menggunakan arang aktif panjang gitu ya, sampai nanti supaya tidak banyak ini membran filtrasi difilter melalui membran, diaerasi dulu dan seterusnya, nanti dicek kandungan racunnya ya, baru didistribusikan. Oke, jadi itu mungkin undang-undang yang harus dipenuhi dan saya harapkan kalian juga aware ya, peduli apa sih sebenarnya itu, bagaimana caranya supaya nanti kalian bisa mengetahui lah ya. Mungkin ada pertanyaan ya tentang peraturan perundangan dan secara ketua kelas anggotamu ada berapa orang ya? Ada 25, Pak. 25 pas ya. Tolong nanti tugas yang pertama untuk ketua kelas ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok. So each group will consist of 5 member of the class ya. Berarti 5 student ya, satu grup. Tolong nanti nama yang paling atas adalah sebagai nama ketua grup, kasih nomor WA-nya supaya nanti bisa komunikasi dengan saya secara langsung ya. Baik, Pak. Dibagi 5, silakan nanti dibagi sendiri karena kita belum memungkinkan untuk luring ya. Jadi kemungkinan semester ini saya nggak tahu, moga-moga lah ada di tengah nanti ada luring seperti ini. Saya sebenarnya sih kalau berharap ya kalau bisa ada kunjungan lapangan ke instalasi pengolahan bersih atau air limbah gitu. Kita lihat nanti ya mungkin di akhir-akhir semester atau di tengah, supaya nanti ada gambaran bagaimana sih pengolahan air limbah, pengolahan air kotor atau air bersih di perusahaan dan sebagainya, supaya ada gambaran secara real ya. Sebenarnya kalian juga silakan nanti kalian bisa explore di YouTube ya. Banyak sudah instalasi-instalasi di perusahaan, punya pemerintah, PDAM daerah itu membuat videonya, proses-prosesnya. Memang ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap ya. Tapi at least ya, kalian punya informasi bagaimana mereka menjalankan itu. Oke, dan bagaimana bentuk-bentuk bangunannya ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu 15 menit ini saya tayangkan ya, slide yang kedua ya. Kemudian ketua kelas, tolong nanti di akhir pembelajaran ya. Ini kan berapa tadi? 25 orang ya. Kalau saya lihat 24 yang hadir berarti 23, kurang 2 orang ya. Bentar.
Nanti, Iya Pak, untuk Hemia izin, suratnya sudah saya kasih ke Bapak di WA. oke. Terus satu lagi siapa? Tolong dicek di daftar partisipan ya. Nanti yang satu yang enggak, tolong di WA-kan ke saya, dan yang bersangkutan tolong diminta untuk WA juga ya. Iya Pak. Yang berikutnya adalah tentang defisit air bersih ya. Negara kita, kalau kalian lihat akhir-akhir ini di media ya, khususnya pembangunan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang di periode pertama dan kedua itu banyak membangun infrastruktur. Berkah sih ya bagi kita yang ada di teknik sipil ya. Karena banyak proyek. Tapi sebenarnya kalau saya lebih melihat nanti bagaimana sih dampaknya. Indonesia itu negara tropis yang sebenarnya mestinya tidak kekurangan air. Karena curah hujannya cukup tinggi, bahkan sering banjir di beberapa wilayah. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang hidup di wilayah Indonesia Timur, di mana kondisi tanahnya itu lebih banyak apa ya, berpasir ya, satu kondisi tanahnya berpasir, kemudian banyak tumbuhan tidak bisa ditumbuhin pohon-pohon yang besar, jadi lebih banyak ke rumput sama semak-semak begitu, sehingga proses penyimpanan airnya sangat sulit. Pada air permukaan, kalaupun harus digali ya sumurnya harus dalam, bisa di atas 100 meter baru mendapatkan air. Nah ini kan perlu manajemen sedemikian rupa sehingga tidak ada kekurangan pada saat musim kemarau dan tidak ada kelebihan atau sampai banjir pada saat musim penghujan. Oleh karena itu, pemerintah yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya membangun waduk, situ, embung, dan lain sebagainya untuk memanage air tersebut supaya dimanage dengan baik. Salah satu negara yang memang hebat dalam manajemen itu ya Belanda ya. Bukan karena musim kemarau dan hujan ya, karena Belanda itu berada di daerah hilir, sungai-sungai besar yang ada di Eropa, sehingga kalau dia tidak bisa memanage ya dia kebagian banjir melulu ya. Makanya dia membuat semacam kanal-kanal yang seperti spider web gitu ya, untuk satu negara bukan hanya satu kota ya. Itu salah satu tujuannya ya untuk proteksi warganya supaya tidak banjir pada saat banyak limpasan atau muka air laut naik ya. Nah itu hebat kalau Belanda itu ya. Selain itu karena negaranya 60% terdiri dari reklamasi ya. Anda bisa bayangkan reklamasi kan nggak mungkin tinggi. Paling tinggi ya sejajar dengan air laut, tapi sebagian besar negara Belanda kan di bawah permukaan air laut. Kalau airnya pasang, kemudian damnya yang berhubungan atau pintu air yang menghadap ke laut rusak, ya sudah masuk air. Tapi hebatnya mereka itu kalau masuk pun nggak mengenangi banyak area, karena ada pengendalian. Oke. Kembali ke yang tadi ya, kenapa terjadi krisis ya? Oleh mayoritas penduduk Indonesia bahkan dunia ya. Ya karena ada manajemen, ada mismanagement. Atau mungkin juga ada masyarakat-masyarakat yang bisanya berkehidupan di daerah-daerah yang seperti itu. Banyak faktor ya. Penyebabnya salah satunya masalah penduduk. Semakin banyak penduduk, otomatis kebutuhan air bersih semakin besar. Masalahnya lagi, kalau mereka tidak punya akses terhadap jaringan air bersih, seperti PDAM atau HIPAM, ya, nah itu pasti nanti ngambil dari air sumur. Kalau perumahannya terlalu padat, berarti air sumurnya biasanya berdekatan dengan septic tank, berarti kurang sehat ya. Jadi defisit air bersih itu ya bisa juga karena airnya ada tapi tidak layak konsumsi, sehingga defisit. Itu masalahnya. Kemudian juga pengelolaan dan akses yang kurang ya, sistem pengelolaannya kurang bagus sehingga tidak semua warga mendapatkan akses yang merata. Ya macam-macam, mungkin dananya kurang dan lain sebagainya. Ya. Pengaruh gaya hidup, kalau dulu ya orang yang kaya sih ya hak mereka ya, punya kolam, punya ini itu kan gaya hidup. Sehingga dia membutuhkan lebih banyak air bersih. Tapi kalau itu di daerah yang berkelebihan sih nggak masalah, mereka tuh bayar. Tapi kalau di daerah yang kekurangan, ya harus bagi-bagi dong ya. Jangan sampai juga si kaya itu ngambil air tanah sebesar-besarnya sehingga tetangganya malah kekeringan ya. Ini yang juga tidak boleh. Sekali lagi air merupakan dikuasai oleh negara untuk keperluan hajat hidup orang banyak. Jadi sekarang kan ada pajaknya itu ya, khusus bagi mereka yang mengambil air dari dalam tanah untuk keperluan bisnis. Berarti apa di sini peran pemerintah sangat sentral.
untuk meratakan dan melayani atau mengurangi defisit air bersih. Dampaknya apa? Yang utama pasti kesehatan. Jadi bayi itu kalau kekurangan akses ya bisa tumbuh nggak sempurna ya. Stunting itu tidak harus dari makanan, minuman juga bisa. Utamanya kan juga minuman. Terus tidak sehat. Yang berikutnya adalah penyebaran penyakit ya. Kalau kurang bersih lingkungannya. Solusinya seperti apa? Banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, bahkan secara individu ya. Satu misalnya pemerintah mengadakan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan air bersih dari pemerintah atau PDAM, diberikan bantuan sumur-sumur dalam dan perpipaan. Sehingga mereka punya IPAM ya, dibuatkan reservoir dan lain sebagainya. Cuman memang masalahnya kan butuh listrik, harus ada iuran dari anggota. Tapi memang harganya akhirnya jauh lebih murah lah daripada kalau kita langganan PDAM. Kurang lebih 1:5 lah itu ya. PDAM misalnya 5.000, kalau IPAM ya paling hanya 1.000 per meter kubik. Murah. Nah ini adalah solusi yang bisa ditawarkan. Ya kesadaran penduduk untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak BAB sembarangan itu juga merupakan cara-cara untuk mengurangi defisit air bersih ya. Oke, saya teruskan. Kriteria air bersih yang layak konsumsi tadi sudah saya berikan ya, yang diberikan oleh Kemenkes, baik fisika, kimia, biologis maupun radioaktif, termasuk penyebaran penyakit melalui air itu paling gampang ya. Kemudian fungsi air bersih dan layak konsumsi ya, dipakai untuk apa? Masak, mandi, cuci, makan, dan seterusnya. Bahkan untuk rekreasi ya, sekarang kan banyak orang yang suka rekreasi yang berbasis air ya. Ya misalnya pantai, sungai, danau ya. Atau mungkin ya kayak waterboom ya, pemandian dan lain sebagainya itu kalau airnya tidak bersih ya akan menjadi pusat penyebaran penyakit justru. Makanya kenapa sampai hari ini kalau pas COVID ini banyak rekreasi yang berbasis air itu banyak yang ditutup. Karena proses penyebaran penyakitnya sangat cepat. Bisa melalui kulit, tertelan, dan lain sebagainya gampang banget ya. Dan nggak mungkin orang masuk rekreasi di dalam air itu pakai masker ya. Oke, saya lanjutkan. Ketersediaan airnya bagaimana? Ya, mestinya setiap orang kan per meter kubik per hari misalnya, atau per liter, berapa liter per hari itu terpenuhi. Negara-negara yang maju, pasti ya kebutuhan airnya akan lebih besar dibanding negara yang sedang berkembang. Nanti dari sumbernya dari mana? Bisa dari 3 utama ya. Air permukaan atau air tanah. Di air permukaan bisa langsung dari air sungai, bisa langsung dari air hujan, langsung ditampung ya air sungai dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai tergantung struktur geografis dari area, bagaimana mendapatkan sumber airnya ya. Kalau lowland biasanya ya lebih banyak air tanah ya, sumber-sumber kan susah. Tapi kalau di highland biasanya mata air masih banyak, atau di middleland gitu ya. Mata air masih banyak sumber-sumber itu. Lowland mungkin yang masih pristine ya, yang masih pristine atau apa ya, perawan ya, yang masih asli lah, tidak banyak intervensi dari manusia itu ya banyak sumber-sumber. Ini contoh aja ya, air tanah penyebarannya. Silakan dibaca sendiri curah hujan dunia ya. Kalau kita lihat ya negara di Afrika yang paling sedikit ini mendapatkan curah hujan. Makanya di sana gersang, termasuk Amerika Latin. Makanya tumbuhnya kan apa itu? Kaktus ya. Amerika Latin. Terus ini ketersediaan air di Indonesia paling banyak itu penduduknya di Jawa ya, hampir 60%. Sehingga ya otomatis orang ya kebutuhan airnya paling besar. Padahal sumber ya merata. Kalimantan itu penduduknya nggak terlalu banyak, airnya agak susah juga karena lahannya gambut ya. Sehingga airnya itu lebih banyak ke keasaman atau apa ya di sana. Tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus pakai treatment khusus. Ini yang ada di Indonesia masih banyak air yang terbuang percuma, 75%. Artinya apa? Tidak termanfaatkan dari hujan mengalir ke sungai atau langsung ke laut. Jadi begitu aja siklusnya dia. Hujan ke sungai, laut. Bahkan menyebabkan genangan, menyebabkan banjir, kemudian ke laut ya. Membawa material polutan dan lain sebagainya ke laut. Kenapa? Ya karena kurangnya infrastruktur untuk menampung, meretensi, menahan, dipakai untuk apa?
pembangkit listrik, tenaga air, apalagi irigasi, apalagi air minum dan seterusnya baru dibuang ke laut. Isinya begitu. Ini berdasarkan UNICEF dari Badan Kesehatan Dunia. Penyebab masalah air bauannya ya. Bauannya kalau di kita untungnya tidak sampai ya di musim kemarau sih biasanya petani ada yang sampai berebut ya. Air mungkin ada, kalian pernah dengar adanya ya sampai saling bunuh. Itu yang mungkin tingkatnya sudah tingkat emosional yang sudah parah. Mestinya tidak sampai terjadi seperti itu. Perebutan air untuk mengairi sawah biasanya kaitan dengan panen kan. Tapi kalau air minum mungkin jarang, lebih toleran orang Indonesia ya, bahkan ngasih saudara-saudaranya yang kekurangan. Tapi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang luar biasa tadi, insya Allah ke depan dampaknya pasti akan kita lihat nanti bagaimana nanti Indonesia bisa lebih makmur karena ketersediaan air untuk pertanian, perikanan, peternakan ya jauh lebih memadai. Kalau itu saja terpenuhi, apalagi hanya sekedar air minum dan sebagainya. Oke, ini contoh ya permasalahan yang masih kita hadapi. Satu dari mana Indonesia itu masih kurang air. Saya pernah melihat sendiri ada satu pulau di Saburejo sana di NTT. Itu anak-anak pergi sekolah itu bawa jerigen ini berisi air. Kenapa? Karena di sekolahnya itu susah untuk mendapatkan air bersih. Dan pemerintahnya belum punya sistem penyediaan dan jaringan air bersih. Jadi rata-rata rumah harus punya sumur dan sekolahnya itu jauh itu kalau harus ngambil dari sumur terlalu dalam dan sekolahnya memang nggak punya, belum mampu bikin sumur. Sehingga ya iuran air nanti bawa air bersih jadikan satu di sekolah dipakai untuk keperluan sekolah bersama-sama mulai dari cuci tangan ya, ke toilet dan lain sebagainya. Oke. Ini targetnya yang belum terpenuhi sih ya, 2019 itu sudah 100%, tapi kayaknya belum terpenuhi, mungkin sudah mencapai lebih dari 80% sekarang ya. Alhamdulillah ya dari 70 itu sudah signifikan. Nanti dengan adanya sumber-sumber air yang baru ya, bendungan, air permukaan terutama ya, bendungan, situ, terus apa lagi tadi, embung ya, bisa dipakai bersama-sama. Oke. Faktor yang mempengaruhi dana teknologi kualitas perusahaan swasta. Jadi yang tiga di atas ini lebih ke tanggung jawab pemerintah. Kalau yang bawah sih itu orientasinya memang lebih banyak ke bisnis. Tapi kalau dipajakin kan kembali lagi ke pemerintah, ke masyarakat. Ya. Artinya kalau swasta membayar pajak dengan baik, fair, gitu ya, dari pengelolaan air atau akses air itu bisa terbagi dalam bentuk yang lain untuk pembangunan. Ini biasanya kalau pemerintah ya PDAM atau HIPAM yang tadi masyarakat itu bukan pemerintah ya. Di Indonesia berarti ada tiga, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau PDAM itu kan sosial ya, kalau masyarakat itu lebih sosial lagi biasanya. Dikelola sendiri, dirawat sendiri, ya iurannya ditentukan sendiri sehingga biasanya jauh lebih rendah dari PDAM. Bahkan yang mampu, yang tidak mampu, kadang-kadang juga dibebaskan ya. Kalau PDAM kan enggak, paling hanya digerasi keran air keran umum ya. Tapi kalau swasta pasti komersial. Nah, diharapkan keuntungan dan pajaknya kembali ke masyarakat. Ini permasalahan ini perusahaan air minum daerah ya. Tahun 2013 itu masih banyak yang sakit 20% ya. Kurang sehat, dari 50% aja yang sehat. Kategori sehat dan kurang sehat ini satu ya, bisa organisasinya. Yang kedua finansialnya. Jadi tekor terus gitu ya. Terus yang ketiga infrastrukturnya. Bisa juga sistem pengelolaannya, reservornya, pipanya banyak yang bocor dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir itu juga pengamanannya ya. Banyak dicuri dan lain sebagainya. Itu juga penting ya untuk diantisipasi. Oke. Bagaimana cara mengantisipasi? Siapa yang punya peran yang paling tinggi ya pemerintah, daerah dan pusat ya. Tidak hanya buat aturan, tetapi juga implementasi di lapangan. Dan yang penting adalah penegakan dan penindakan hukum terhadap mereka yang nakal dalam penggunaan. Ini ya kebijakan yang ada, mulai dari kebijakan, regulasi, perencanaan, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang sudah ada cara-cara desentralisasi seperti yang saya katakan tadi di awal.
tidak hanya dari pemerintah pusat ke daerah ya, tetapi juga dari pemerintah daerah ke masyarakat. Itu juga salah satu bentuk desentralisasi. Dikelola oleh masyarakat, diberi bantuan satu sumur untuk 2 RW misalnya atau 3 RW ya. Nah, itu satu sumur dalam sampai 200 meter, kemudian dikasih bantuan pompa, reservoir, kemudian pipa jaringan. Nah, mereka harus mengembangkan sendiri melalui iuran anggota. Ya. Itu juga salah satu bentuk desentralisasi. Ini yang pernah digugat, akhirnya direvisi oleh Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang tentang air ya. Oke, silakan nanti baca sendiri. Nah, oke. Yang penting kita sebagai individu itu ya stop wasting water. Ya. Misalnya kalau pas paling gampang aja pas sikat gigi ya, jangan dia biarkan keran itu mengalir tanpa digunakan. Ya. Atau pas menyirami tanaman ya siram secukupnya. Nggak usah sampai berlebih, karena kalau berlebih kemana ya air akan termasuk ke dalam tanah. Ya. Wasting water. Apalagi kalau hanya nanti mengalir di permukaan masuk ke selokan ya lebih parah itu. Oke. Gaya hidup. Nah, silakan. Ini kebutuhan air rata-rata dunia 173 liter per kepala per hari. Di Indonesia itu hampir 200-an. Nah, ini negara mana ini? Seperti ini. Amerika itu lebih parah ya. Amerika lebih parah karena gaya hidup. Orang sana kan pendarahannya gede-gede, suka mandi di bathtub ya. Kalau Eropa enggak. Orang Eropa lebih suka mandi di shower ya. Kalau orang Amerika di bathtub. Oke. Pemakaian air untuk berbagai keperluan maksudnya harus dikurangi. Ini standar penggunaan kebutuhan air untuk umum di Indonesia, baik untuk bisnis maupun untuk sosial atau untuk keperluan di rumah tangga domestik ya. Kalau untuk bisnis ya perkantoran dan lain sebagainya, mall silakan dilihat sendiri. Kalau untuk sosial atau umum sekolah, tempat ibadah, ya, rumah sakit, kalau untuk keperluan sehari-hari ini ya. Rumah tangga biasa, apartemen agak sedikit berbeda ya. Karakternya karena apartemen kan dari sisi pendapatan ekonomi. Kalau rumah biasa mungkin lebih rendah. Ini di Indonesia ya, di Indonesia ya. Tapi kalau ada ke Eropa terbalik ya. Orang-orang yang tinggal di apartemen itu rata-rata menengah ke bawah, tapi yang punya rumah sendiri, rumah biasa itu adalah menengah ke atas. Itu di Eropa. Oke. Jadi silahkan nanti ini penyebaran penduduk, kalau kita lihat jumlahnya ya. Kepadatan penduduk per kilometernya Jawa paling tinggi, kemudian disusul Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan paling jarang adalah Papua. Makanya agak repot penyediaan air di Papua itu jarak antar rumah jauh, sehingga pipanya sangat jauh. Makanya saluran PLN di sana, instalasi PLN dan air bersih agak susah. Mereka lebih menggunakan on-site ya, on-site bukan treatment ya, on-site provider. Jadi PLN itu mending di satu area, satu desa dikasih satu pembangkit listrik tenaga surya misalnya. Atau kalau air ya dibuatkan tadi, PAM aja sudah. Oke, ini persebaran penduduk hampir 60% di Jawa, Papua paling sedikit ya. Sumatera ini sesuai dengan perkembangan perekonomian. Tapi saya yakin nanti kalau IKN itu pindah ke Kalimantan, Kalimantan pasti akan naik secara signifikan sebagaimana dulu Batam ya, Pulau Batam dulu itu ya, pulau hampir nggak berpenghuni ya. Begitu dia dijadikan hub untuk Indonesia Singapura, langsung semua orang berbondong-bondong ke sana dan sekarang kan menjadi daerah yang maju, melebihi daerah yang lain, bahkan sentral industri di sana. Oke. Ini kepentingan dampak defisit air tidak hanya ke manusia tetapi juga ke ekosistem. Silakan nanti dibaca sendiri hal yang penting. Pada hewan, ya, selain produksi daging, susu, dan lain sebagainya, bisa menyebabkan kematian. Ya ikan lah yang paling gampang, ya, yang hidup di dalam air. Kalau terkena racun, ya kekurangan air yang bersih, ya, produksinya sangat-sangat kecil, bahkan banyak yang mati. Kalau manusia, ya rentan terhadap penyakit. Karena akan mempengaruhi pangan dan minuman. Ya. Pangan, minuman termasuk. Kalau ekosistem, ya bisa merusak apapun, ya. Hutan, bakau, dan lain sebagainya, kalau terjadi pencemaran air yang berlebihan atau yang cemar berat ekosistem. Oke, barangkali sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kita sampai sana 12 saja ya. Nanti saya tunggu dari Fajar ya, 1 pembagian kelompok. Nah, ini bocoran ya untuk tugas yang pertama nanti saya harapkan
kalian bisa mengidentifikasi dari satu kecamatan. Ya, apa? Satu mata air yang ada di kecamatan tersebut. Ya, kalau bisa sih cari yang bukan di kota ya, yang kira-kira sistem jaringannya belum lengkap. Di kabupaten tidak harus di Malang, boleh mau Probolinggo, Pasuruan, atau terserah lokasi kalian lah ya. Terserah lokasi kalian ada di mana. Cara mencari datanya nanti bisa lihat dari BPS, sorry, Badan Pusat Statistik Kabupaten. Biasanya ada Kabupaten Pasuruan dalam angka, nanti lihat kecamatan apa ini. Nah, nanti ada apa namanya karakter penduduk, baik dari umur maupun dari jumlah ya, nanti per desa itu ada. Nah, itu bisa kita lihat 3 tahun ke belakang ya, untuk melihat tren pertambahan penduduknya seperti apa, sehingga nanti dari tren tersebut kita bisa memperkirakan 10 tahun ke depan kayak apa. Karena kalau kita harus memprediksi jumlah penduduk atau kebutuhan air, harus lihat trennya. Kan perencanaan kita untuk 10 tahun yang akan datang. Minimal itu ya. Bisa 20 sampai lebih. Jadi nanti itu bocorannya. Cari kecamatan, terus identifikasi sumbernya ada di mana, nanti cari informasi juga. Sumber ini kira-kira berapa liter per detik. Itu bisa dilihat dari satu di BPS atau mungkin di apa namanya punyanya PDAM ya, websitenya PDAM bisa dilihat. Kalau punya kenalan lebih bagus sih, atau websitenya Jasa Tirta, tapi terlalu umum kalau Jasa Tirta. Tapi kalau PDAM daerah mungkin akan terlihat. Terus yang ketiga tadi, fasilitas umum yang ada di kecamatan tersebut, per desa berapa masjid, berapa sekolah. Kalau bisnis ya mungkin umum aja sih ya, toko ini kan ada di BPS ada, sehingga nanti kita bisa memperkirakan area-area tersebut berapa kebutuhan. Terus yang kedua juga kalau ada peta topografi sih yang ada konturnya. Kalau tidak ada ya kita paling tidak ada peta apa? Peta wilayah ya, bisa dari Google Earth, bisa juga diambil dari peta-peta yang Google apa itu, yang untuk perjalanan itu. Atau map ya, bisa dilihat Google Map ya. Bisa kalian lihat sehingga jalannya kelihatan. Nah, kita nanti coba rencanakan bagaimana sih pembuatan jaringan kira-kira kalau melalui kecamatan tersebut ya. Sumbernya di mana, pipa utamanya mana, terus masuk ke desanya seperti apa. Ya kalau bisa kan jaringan itu berada di tepi jalan ya, supaya perawatannya gampang, instalasinya gampang ya. Dan itu kan milik negara tanahnya. Kalau dibuat apa di luar itu nerabas lahan orang susah ya. Meskipun mungkin lebih pendek, tapi kan jatuhnya lebih izinnya susah. Itu kurang lebih ya. Jadi Fajar, saya tunggu nanti tolong dibuatkan di MS Word ya. Grupnya itu 5 orang itu. Nanti masing-masing grup mulai berdiskusi mau ambil wilayah di mana gitu. Silakan sambil dicek ya. Data penduduknya ada enggak, silakan dilihat kabupaten dalam angka, nanti per kecamatan sudah ada pilahannya ya. Baik. Any question? Kalau boleh tahu itu Pak, kita sajikan pengumpulan tugasnya dalam bentuk apa ya Pak? Nah, nanti dululah bisa dalam PPT atau apa ya. Nanti itu berjenjang ya, berjenjang. Pertama data dulu ya. Berarti sebagai tugas pertama. Yang kedua nanti ada analisisnya ya. Kan pada saat nanti saya ajari untuk analisis pertambahan jumlah penduduk, nah, dari data yang sudah kamu punya analisis. Berarti nanti tugas yang kedua mulai analisis. Ketiga mungkin ketersediaan sumber. Kalau terpaksa harus ke lokasi silahkan, nanti difoto sumbernya mana. Kalau perlu diukur gampang ya, nanti saya ajari. Ada metode untuk pengukuran debit sumber itu. Lalu kalau tidak ya kalau sudah ada data dari PDAM setempat ambil aja sudah ya. Terus nanti setelah itu kita coba membuat sistem jaringannya ya. Jadi berjenjang ya, tugasnya berjenjang. Tapi saya berharap itu dari area yang sama supaya tidak loncat-loncat ya. Berkaitan itu ya Fahmi ya. Jadi nggak harus cari data baru. Nah ini dikerjakan secara kelompok ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Val. Itu, Pak, untuk apa? Untuk minggu depan tuh sudah mulai pengumpulan tugas pertama, Pak. Ini cuma baru bocoran tugas saja. Belum, nanti saya kasih lah. Ya, oke. Oh, gitu. Iya, Pak. Saya paling tidak sekalian sudah mulai bisa searching ya. Silakan. Mungkin ya next week-nya lagi lah. Saya paling tidak modelnya nanti saya tunjukkan bagaimana sih. Tapi silakan searching dulu, sepakati dulu paling tidak berkelompok ya. Usahakan yang datanya agak mudah lah ya, jangan. Tapi hampir semua kabupaten itu sudah,
Kalau kalian masuk ke webnya BPS, ya, sudah ada semua tuh. 3 tahun terakhir itu sudah ada semua. Bahkan sampai 5 tahun yang ada. Pasuruan dalam angka, Probolinggo dalam angka. Nanti lihat di situ yang untuk bab jumlah penduduk ya. Nanti untuk bab jenis-jenis apa jumlah apa namanya tadi bangunan. Nah itu bisa dicek. Oke, jelas Iqbal ya? Jelas, Pak. Masih ada lagi sebelum kita akhiri? Baik, kalau dirasa cukup, terima kasih for joining this class today. Selamat istirahat, menyiapkan makan siang. Nggak tahu ada kuliah lagi nggak nih setelah saya? Nggak ada, Pak. Oke. Selamat berdiskusi untuk menentukan kelompok ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.